Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin ya dan percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang selalu dipelihara dan dijagai oleh cintanya Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati yang mencintai Tuhan juga pada saat ini, saya mengajak kita bersama untuk kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan saya akan memulainya dengan satu cerita. Ada seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun. Dia berdiri di antara kerumunan orang-orang yang pada waktu itu sedang menyaksikan kesaksian iman yang disampaikan oleh ayahnya. Ayah anak laki-laki itu menyaksikan bagaimana Yesus mengubah kehidupannya dari kehidupan yang lama berubah menjadi kehidupan yang baru. Nah, ketika orang-orang masih begitu antusias mendengarkan kesaksian dari ayah anak laki-laki tersebut, tiba-tiba ada seorang pemuda dengan bersuara keras, dengan nada yang sinis mengatakan sambil berteriak, "Sudahlah Bapak Tua, jangan bicara kosong tentang iman, tentang agamamu. Lebih baik pada saat ini engkau teruskan mimpimu di rumahmu." Menyaksikan hal tersebut, anak laki-laki itu tidak tinggal diam. Dia lalu menarik tangan pemuda tadi, lalu dengan suara yang tidak kalah lantang, ia mengatakan, "Tuan, kenalkan, saya adalah anak bungsu dari laki-laki tua yang sedang bersaksi itu. Tuan mengatakan ayah saya sedang bermimpi. Tolong Tuan perhatikan pakaian saya, sepatu saya, ini adalah pemberian dari orang tua saya. Padahal sebelum ayah saya mengenal Tuhan Yesus, dia sama sekali tidak peduli pada kami. Bahkan kadang-kadang dan tidak jarang barang-barang, pakaian-pakaian di rumah pun dijualnya untuk dia berfoya-foya. Tapi pada saat ini Tuhan lihat bagaimana penampilan ayah saya. Kelihatannya ia segar, kelihatannya ia menyenangkan. Padahal sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, ayah saya itu adalah orang yang tidak peduli pada penampilannya, sehingga dia terkesan kotor dan sangat menakutkan, sehingga banyak orang yang menjauhinya. Dan Tuhan, kalau toh ayah saya sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia dari mimpinya itu. Namun yang pasti, saya sudah merasakan dan mengalami adanya perubahan kehidupan dalam diri ayah saya. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia menjadi pribadi yang sungguh berubah, yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh anak laki-laki itu, pada akhirnya orang-orang yang berada di sekitarnya memberikan tepuk tangan, tanda mereka mendukung apa yang dikatakan oleh anak tersebut, dan pemuda itu pada akhirnya pergi meninggalkan kerumunan yang sedang dia ikuti. Nah, saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa pengenalan yang sungguh, kasih yang sungguh kepada Allah akan membuat seseorang mengalami perubahan, akan mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Dari kehidupan yang penuh dengan kepentingan diri sendiri kepada kehidupan yang mengasihi dan peduli pada orang lain. Dari kehidupan yang dipenuhi oleh kecemasan, oleh kekhawatiran dan ketakutan, berubah menjadi kehidupan
yang sungguh berserah penuh kepada Allah dan lain sebagainya. Nah itu juga saudara yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah pada saat ini, yang akan saya bacakan dari kitab 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ke-19, yang demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudaraku, melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, kita diingatkan bahwa sebagai orang yang sungguh percaya kepada Allah, sebagai orang yang sungguh mengasihi Allah, seharusnya di dalam kehidupan kita juga ada perubahan, ada pembaharuan. Oleh karena itu saudara, pada saat ini melalui kebenaran firman Allah, kita diajak kembali untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah, dengan kita mau lebih lagi dan lebih lagi mengalami pembaharuan, perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ini biarlah kiranya kita mau meminta Roh Kudus, Allah yang hadir dan ada dalam kehidupan kita, yang memimpin, yang mengarahkan, yang membentuk kehidupan kita sebagai anaknya. Dan biarlah kiranya dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus, saya dan saudara pun akan terus dimampukan untuk semakin menjadi ciptaan baru seperti yang Allah mau. Saudara, pada saat ini firman Allah mengingatkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Cinta harus ada buktinya. Demikian juga cinta kita kepada Allah harus ada buktinya. Dan cara kita membuktikan bahwa kita sungguh hidup mengasihi Allah, bahwa kita sungguh hidup percaya kepadanya, yaitu dengan kita mau terus mengalami pembaharuan kehidupan, menjadi manusia baru yang tambah hari tambah bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya kehadiran Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, biarlah kiranya percaya kita kepada Kristus itu boleh terus memampukan saya dan saudara untuk kita semakin lama semakin menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Selamat berjuang. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan yang baru, yang akan meninggalkan yang lama. Mampukan kami Tuhan, agar kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang kami mau jalani seturut dengan kehendak roh, bukan seturut dengan kehendak daging. Tolong kami Tuhan, di dalam perjuangan iman kami, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat keluar sebagai pemenangnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami berdoa. Amin.